Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, sahabat, saya lagi ketemu sama artis dadakan Cirebon, namanya Mas Peggy nih, yang kemarin sempat viral, Mas ya. Iya, betul. Sempat viral kasus Vina Cirebon. Waduh, dan sekarang alhamdulillah saya dipertemukan sama beliau, Mas Peggy, ya kan, melalui Mas Wisnu, rekan advokat saya dari Cirebon. Gimana kabarnya, Mas Peggy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Waduh, ini kayaknya tambah seger aja, Mas Peggy. Iya, alhamdulillah. Udah nggak pusing ya, Mas ya? Iya, amin, alhamdulillah. Nah, kemarin itu bisanya jadi, boleh ya ngobrol-ngobrol kemarin, Mas ya? Awalnya gimana, Mas, ceritanya, Mas? Waktu awal jadi apa, ditangkap itu tiba-tiba itu? Ya, jadi waktu awal ditangkap itu kan saya waktu habis pulang kerja terus jemput di Bandung ya? Di Bandung, betul, jemput anak majikan sekolah TK, itu SD lah, sekolah SD, terus pulang dibawa ke rumah neneknya tuh. Nah, setelah sampainya di rumah nenek ya seperti itu, langsung ada penangkapan seperti itu. Spontan gitu? Spontan. Berarti di jalan apa di mana? Di rumah, tempatnya di rumah si nenek itu. Di rumah nenek? Iya, betul, nenek yang si anak itu. Gitu. Langsung ada polisi datang situ? Iya, di situ selang beberapa menit lah, pokoknya. Selang beberapa menit dari saya sampai di situ rumah itu langsung ada seperti itu. Berapa orang itu polisi? Itu sekitar banyak sih. Banyak? Iya. Langsung ditangkap? Iya, betul lah. Borgol gitu? Betul. Kayak yang di video-video iya, ya, dibawa ke jalan ya? Betul. Oh, itu iya. Ya kaget dong ya, otomatis. Kaget pastilah, pasti kaget, bertanya-tanya juga sih. Karena apa gitu lah, seperti itu. Kan sempat bukan saya pelakunya gitu ya? Betul. Bukan saya. Betul. Nah, sekiranya tapi bener bukan Peggy sampean kan ya? Bukan ya? Bukan sama sekali. Bukan ya? Bukan. Dan sekarang pun kasusnya nggak jelas ya, Mas? Masih belum jelas. Masih belum jelas ya pelakunya siapa ya? Betul. Soalnya itu kan kasus sudah lama ya, dari tahun berapa 2016. Itu? 2016 ya? 2016. Terus waktu Peggy itu kemarin 2024 ya? Betul, 2024. Nah, waktu habis dari Bandung nih ditangkap, bawa ke Polda. Iya. Setelah itu langsung diinterogasi apa gimana tuh? Betul. Jadi pas ditangkap itu aku dibawa ke Polsek dulu, Polsek Bojong Loa Kaler. Setelah di situ ayahku langsung dibawa ke Polda. Ayahnya jemput juga? Ayahnya kurang tahu sama bapak sih. Jadi kan aku yang setahu kan yang cuma aku aja yang di sana. Kalau misalnya bapak aku nggak tahu seperti itu. Oh, berarti Mas Peggy aja di sana? Iya, betul. Dibawa ke Polsek Bojong Loa Kaler. Bojong Loa? Iya, Bojong Loa Kaler. Bandung, betul. Di situ langsung diinterogasi? Enggak, langsung ini cuma dimasukin sebentar, terus masukin lagi mobil, seperti itu. Masukin sel sebentar, lalu? Bukan di sel, jadi cuma di depan aja, di depan ruangan, terus kita keluarin lagi, masukin ke mobil, seperti itu. Masukin ke mobil iya. Apa tuh? Mobil apa sih? Mobil itu mobil polisi lah. Mobil polisi bukan mobil tahanan, bukan kan? Bukan ya. Terus dibawa kemana tuh? Ke Polda langsung. Dibawa langsung ke Polda. Di Polda baru diinterogasi. Betul, diinterogasi. Berapa lama diinterogasi di Polda tuh? Dari mulai penangkapan sekitar jam jam 6 lah, jam 6 sore sampai dengan subuh. Jam 6 sore sampai subuh. Betul. Buset, lama banget ya. Jadi sampai di Polda itu kan aku kenalan jam 6 pengen maghrib tuh. Waktu pengen maghrib sampai di Polda sekitar kurang lebih jam 7 kurang lah, jam 7 malam kurang. Nah, sampai pagi tuh. Sampai pagi. Iya, sampai pagi. Tapi ada istirahatnya kan, tetap istirahat jam ini cuman jam berapa ya, sekitar jam 3 atau jam 4 istirahat sebentar, terus mulai lagi paginya tuh jam 7 pagi mulai lagi seperti itu. Berarti diperundung banyak pertanyaan. Betul sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Tapi di situ tetap ngelak ya, bukan saya pelakunya, Pak. Betul karena ya memang saya kan ngerasa tidak ngelakuin apa-apa, jadi ya saya harus tetap mempertahankan seperti itu sih. Iya, kenapa seberani itu, Mas Peggy? Kan katanya kalau misalkan ngaku aja udah gitu kan katanya kan. Iya, betul. Ya karena pendirian saya seperti itu, karena saya tidak melakukan seperti itu, masa saya harus ngaku apa seperti itu kan? Kalau misalkan saya ngaku sama aja saya membohongi keluarga saya kan, semua orang kan. Saya harus mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan seperti itu. Kan sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan waktu konferensi pers itu. Jadi saya rela mati sebelum itu karena saya pengen ngomong apa adanya kayak gitu. Oh, saya tidak pernah melakukan seperti itu, kok kenapa dituduh seperti itu kan? Iya, apalagi kan tuduhannya itu pembunuhan. Betul.
Pembunuhan itu kan salah satu dosa besar, Betul. ya kan? Betul. Nah, waktu itu kan viral tuh, viral banget kan di media sosial juga kan banyak Mas. Nah, waktu Pak Tony masuk tuh, itu berarti pas di bulan apa tuh? Pas di bulan Nggak begitu lama kan ya? Pas Peggy ditangkap itu langsung. langsung aja. Berarti pengacara pertama itu siapa? Pengacara pertama itu Bu Yanti. Ibu Yanti. Yanti. Ya, sama Pak Adnan, 2. Sama Pak Adnan. Iya. Bu Yanti yang ini berarti. Iya betul, yang rumah ini. Kebetulan Ibu Yanti itu adalah majikan dari mama aku. Kan mama aku kerja di sini. Oh, mamanya Peggy. Iya, kerja nyuci, ngepel kayak gitu di sini. Nah, kebetulan saya Bu Yanti, alhamdulillah. Jadi pas aku ketangkep itu, aku langsung minta ke Kasubdit buat Kasubdit ya, buat Kanit buat Kasubdit itu buat minta telepon Bu Yanti. Terus ya sebelumnya sih harus agak ini beradu argumen dulu aku sama penyidik itu, beradu argumen. Terus aku maksa minta ditelepon, terus turut dia si Kanit itu nelpon seperti itu, dan langsung nggak sampai di sini. Bu Yanti. Terus nelpon Bu Yanti. Betul. Lalu didampingi sama Bu Yanti Bu dan Yanti sama Pak Adnan. Pak Adnan. Iya. Setelah Bu Yanti dan Pak Adnan baru viral. Iya. Banyak advokat yang gabung juga. Betul. Termasuk kebanyakan advokat Cirebon ya. Iya. Betul. Termasuk Pak Tony juga. Pak Tony itu sebenarnya diminta apa masuk sendiri apa gimana Mas? Pak Tony itu aku kurang tahu sih kalau misalkan itu, soalnya kan aku waktu di dalam sih. Jadi ya mungkin masuk sendiri, nggak tahu diminta kayak. Kalau sepengetahuan Mas Wisnu. Kalau Mas Tony RM itu kan ketika meminta ke Bu Yanti, karena posisi di situ itu sudah penuh 75. Nah, ketika meminta itu kan penuh, jadi dia memintanya hanya untuk menjadi media, bukan sebagai kuasa hukumnya Mas Peggy. Oh, sebagai media. Hanya media. Bukan kuasa. Iya. Awalnya Memang karena kan 75. Saya pun sama waktu itu ketika Bu Yanti meminta untuk masuk, saya ataupun Bu Miranti masuk ke kuasa. Karena saya sama Bu Miranti berpikirnya udah ada ini apa? Udah ada satu orang lah untuk dampingin dari kantor Bu Miranti. Nah, ketika udah ada satu, ya udah kita hanya di belakang layar. Ketika memang di Cirebon itu ada kendala apapun, ya kita siap untuk mendampingi ataupun yang lainnya. Terus juga kan ada Pak Asep juga ya waktu itu masuk ya. Masuk, kalau Pak Asep memang ke 75 itu masuk. Jadi Pak Asep itu kantornya Bu Miranti apa siapa tuh? Pak Asep Romadin ya. Pak Asep Romadin kebetulan masuknya tuh dari kantor. Hanya tim sih. Oh, hanya tim biasa. Oh iya. Ya saya lihat itu pas di TV itu, ada Pak Asep juga. Pak Asep yang kurus, yang tua itu. Iya, Pak Asep Romadin. Kan saya kenal juga. Banyak kenal advokat Cirebon juga Mas Peggy. Alhamdulillah. Yang lain juga banyak yang meminta, namun kan sampai Rasman pun itu meminta. Iya. Rasman. Ya, meminta untuk menjadi kuasa hukumnya Mas Peggy. Iya, karena viralnya itu ya, jadi banyak advokat yang tertarik dan gabung gitu kan. Salah satu advokat terkenal ya di Cirebon Raya katanya ya. Ya karena saya kan pernah ikut. Saya ke Kepompongan, ketemu sama Mas Wisnu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seandainya gitu, Mas Peggy kan waktu ketangkap itu kan sampai sumpah segala gitu ya, demi Allah gitu kan. Saya bukan pelakunya gitu. Betul. Ya ucapan sumpah itu ya karena memang betul tidak ngelakuin gitu kan. Betul. Ya tapi seandainya vonisnya itu misalkan gitu kan, misalkan Tuhan itu misalkan berbalik misalkan. Iya. Ya cerita lain misalkan. Iya. Wah ternyata kok vonisnya ini gitu kan. Iya. Salah gitu kan.
buktinya mendukung misal gitu kan. Itu gimana perasaannya Mas? Kalau misalkan perasaan pasti kecewa, pasti sedih. Tapi kalau kembali lagi, ya mungkin itu takdirnya seperti itu, harus apa? Tetap berani gitu. Iya, Tetap berani menghadapi ya. betul. Karena kita kan hidup di dunia ini sementara kan. Semua kan yang kita punya, yang kita miliki di sini kan hanya sementara, dan yang kehidupan yang sesungguhnya kan di sana, di alam yang abadi seperti itu. Itu prinsip aku sih gitu dari awal. Ya makanya dari awal itu nggak ada takut-takutnya ya, tetap mengelak gitu. Betul. Kalau saya nggak ngelakuin ya enggak gitu kan. Wah hebat Mas Peggy, hebat luar biasa ya. Sempat menghebohkan seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan banyak yang berdoa juga. Luar negeri pun itu heboh. Sampai luar negeri ya. Lah iya. Juga sampai nangis-nangis. Banyak yang nangisin juga katanya Mas. Iya, alhamdulillah. Iya kan, nangis gitu kan, katanya oh iya nggak bersalah gitu kan, kalau betul nggak bersalah tolong bebasin. Makanya banyak relawan juga ya yang munculan gitu kan, bebaskan Peggy Setiawan gitu. Nama aslinya Peggy Betul, Setiawan. Peggy Setiawan. Oh, tapi kalau apa buronannya itu sama Peggy Setiawan juga Mas. Peggy Perong namanya sih katanya. Perong Peggy itu kan panggilan. Peggy alias Perong. Perong itu panggilan. julukan kan? Julukan. Aslinya siapa? Aslinya tuh. Kalau aslinya itu kurang tuh hanya Peggy aja. Ketika yang dicari namanya Peggy sama ya siapapun nama Peggy. Ringkus semua gitu ya. Kayak ada yang bilang Eki, bukan Eki. Ada juga Egy. Egy. Katanya. Maka kebanyakan kan Peggy itu namanya, yang nama-namanya Peggy kan pada dicari kebanyakan. Terutama wilayah Cirebon ya, Iya. asli Cirebon ya. Dan kebetulan tinggalnya di Bandung tapi KTP Cirebon gitu ya. Cirebon. Tapi kok bisa tahu sih? Mas gimana ceritanya kok bisa tahu gitu? Padahal kan posisi di Cirebon ya. Heeh. Masih di Di Bandung. Bandung. Oh iya di Ah, Bandung, posisi posisi di Bandung. Iya. Bisa Di Bandung. jelasin nggak? Kok bisa tahu gitu? Karena mungkin apa ya, dulu itu pernah ini digerebek sih rumah tuh. Rumah digerebek, cuman ya karena kan saya mama kok ngomong bahwa saya di Bandung katanya. Jadi semenjak itu udah nggak pernah ke situ lagi polisi itu. Seperti itu. Sebelumnya pernah digerebek Iya. rumah itu. Iya, dan iya betul, yang motor dua diambil tanpa mengeluarkan surat sprint atau surat penangkapan seperti itu. Terus setelah itu udah hilang itu aja. Saya sering pulang, hilang seperti itu aja gitu aja. Oh sejak digerebek. Eh. Jadi Mas Peggy kalau pulang diam-diam. Enggak, biasa aja. Oh biasa. Biasa berbaur kayak gini, main ke kota bahkan ke alun-alun, biasa aja, nggak ada apa-apa seperti itu. Sampai dengan sini sekarang 2024. Tapi keluarga kan pastinya nggak ada di rumah gitu. Lagi di mana? Di Bandung. Di kan? Bandung, iya betul. Oh, lah karena kejar ke Bandung Iya, gitu ya. kerja. Betul. Oh iya iya. Sampai segitunya Mas ya. Kembali nggak? Motor yang dulu enggak sih, sampai sekarang nggak ada, nggak tahu kemana itu. Nggak kembali ya. Tapi waktu penggerbegan itu kan jangka waktunya udah 2 tahun ya dari penangkapan ya. Udah lama ya, lama masih sih ya, jadi 2016. Iya 2 tahunan kan. 2016. Iya. Oh lebih. Oh dari 2016. 2016. Sorry tuh. Mungkin pas digerebek itu awal-awal masih baru kasusnya. Betul, Oh waktu kasusnya awal-awal baru itu. betul kemungkinan. Oh iya 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 iya. Nah kalau Mas Peggy apa sehari-harinya berarti waktu itu kerjanya Bangunan. bangunan, Iya. bangunan ikut orang berarti. Baik bapak. Oh bapak, Iya, bapak di Bandung. bapaknya tukang Iya, tukang pemborong. pemborong. Iya. Oh, berarti Mas Peggy di Bandung itu ikut kuli gitu. Iya, ikut kuli. Kuli Jadi ngaduk. betul. Terus kadang-kadang suka nyari orang buat jadi tukang gitu. Kalau misalkan di Cirebon, nanti kalau misalkan di Bandung butuh orang berapa, nanti aku cari Cirebon. Nanti bawa berangkat ke sana Bandung seperti itu. Jadi ini apa Laden ya? Iya, betul. Di Laden ya. Betul. Tapi lama waktu itu di Bandung udah. Di Bandung dari 2015. 2015 itu gue sering pulang ke Cirebon, bolak-balik kayak gitu. Terus berangkat lagi, terus ke Bandung lagi, seperti itu aja. Dari 2015. Iya. Ya berarti kan sebelum kasus Vina ini ya. Iya. Oh, oh. Terus dihapus lagi. Ini dihapus tuh ini. Iya, itu dua. Pas dihapus. Oh. Dihapus lagi karena kan mama kan marah sih. Mama aku juga kan gak izin dulu sama mama, si Tato itu marah sampai Oh gitu.
Ya, kenapa suka Aku suka tato karena aku suka ngeliat pemain bola, terinspirasi lah ibaratnya, terinspirasi gitu. pemain bola. Karena aku suka main PS dan suka bola kan, otomatis aku sering lihat pemain bola yang di luar negeri kan otomatis banyak tatoan semua lengannya tuh, tatoan semua. Nah itu aku mikirnya gini, bagus ya aku kayak seni gitu kan. Awal lagi di Bandung kan ibaratnya tato kan ibaratnya kayak seni. Seperti itu. Nah itu yang membuat aku terinspirasi seperti itu karena aku suka tato.